Setelah pihak Basuki Cahayapurnama mencabut upaya banding, hal serupa juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang ikut mencabut pengajuan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas pencabutan upaya banding dari kedua pihak itu, secara otomatis vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jaksa Penuntut Umum kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama mencabut banding atas putusan majelis hakim. Status Ahok kini telah resmi menjadi narapidana. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, membenarkan telah menerima berkas pencabutan banding dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Selasa lalu. Namun dalam surat pencabutan banding tersebut tidak tertera alasan pencabutan. Nantinya berkas pencabutan akan dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk disikapi lebih lanjut setelah berkas pencabutan juga diinformasikan kepada kuasa hukum Ahok. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pencabutan banding dari vonis Ahok 2 tahun dari Pengadilan DKI Jakarta. Saat ini kami juga akan kembali berbincang bersama dengan Pak Nikolai Aprilido. Pak Nikolai, sebenarnya terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum dari pencabutan banding sendiri? Ya, kita awali dulu, banding merupakan upaya hukum biasa ya. Dan banding itu diatur dalam dasar hukumnya adalah pasal 67 KUHP, yaitu terdakwa atau penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas. Nah, untuk pencabutan banding itu dasar hukumnya pasal 235 KUHP ayat 1, yaitu selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. Jadi kalau sudah dicabut, tidak boleh lagi diajukan lagi. Itu ayat 1. Ayat 2-nya, apabila perkara telah dimulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya. Nah, untuk pencabutan ini harus ada standar operasional prosedur. Jadi tidak bisa serta-merta dicabut. Nah, standar operasional prosedur pencabutan permohonan banding itu dasar hukumnya pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Yang kedua, buku kedua edisi Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Itu SOP-nya harus dipenuhi. Terus yang keempat atau kelima, yang keempat adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitiaan dan kesekretariat peradilan. Dan yang kelima adalah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 tentang SOP. Nah, tata cara pencabutan ini melalui kepaniteraan pengadilan negeri, yaitu pertama, pengadilan negeri menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding. Kemudian membuat akta pencabutan pernyataan banding. Harus ada aktanya, pernyataan pencabutan banding. Yang ketiga, koreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan banding itu sendiri. Kemudian 4, menandatangani akta pencabutan pernyataan banding bersama pemohon. Yang kelima, mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Yang keenam, memberitahukan akta pernyataan pencabutan permohonan banding kepada terbanding. Kalau jaksa banding, dia harus memberitahukan kepada Ahok. Nah, kalau Ahok banding harus memberitahukan kepada jaksa. Ya kan? Yang ketujuh adalah mencatat dalam register induk dan SIP, SIPP, serta mengarsipkan akta pernyataan pencabutan banding, permohonan banding dalam berkas perkara. Kemudian baru dikirimkan ke pengadilan tinggi. Nah, setelah itu pengadilan tinggi mempelajari permohonan pernyataan pencabutan banding itu, mempelajari. Setelah mempelajari, kemudian apabila pengadilan tinggi sepakat dengan apa yang dikatakan diajukan oleh pemohon untuk pencabutan banding ini, maka pengadilan tinggi itu mengeluarkan satu penetapan pencabutan banding. Baik, dengan adanya pencabutan banding ini, apa yang akan menjadi konsekuensi hukum? Ya, pertama konsekuensi hukumnya adalah
putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri itu menjadi inkrah. Dalam hal ini putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu ya. Yang kedua, pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi atas hukuman yang diberikan. Dasar hukumnya adalah pasal 270 KUHP. Kemudian status terdakwa menjadi terpidana. Status terdakwa itu menjadi terpidana dan wajib ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Itu berdasarkan pasal 277 dan 278 KUHP. Jadi tidak lagi ditempatkan di rutan, karena rutan itu adalah tahanan sementara bagi tersangka ataupun terdakwa. Kalau sudah terpidana, wajib ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Kenapa di lembaga pemasyarakatan? Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membina setiap narapidana, sehingga setelah dia dibina dan dia keluar dari lapas, dia kembali menjadi masyarakat yang normal dan berakhlak. Itu tujuan utamanya. Dan kemudian terpidana dapat segera mendapatkan remisi. Nah, ini menarik. Pada saat hari raya keagamaan, Lebaran, maupun hari raya kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga masa hukuman berkurang. Nah, kalau dalam hal ini, Basuki Cahayapurnama ketika dia menjalani putusan tetap pengadilan negeri ini, maka dia akan segera mendapat remisi. Ya paling-paling Ahok nanti akan menjalani setelah mendapat remisi itu setidak-tidaknya hanya 1,5 tahun dia menjalani hukuman ya. Setelah remisi Lebaran nanti dan remisi 17-an nanti. Nah kemudian konsekuensi hukum yang lain adalah pengajuan penangguhan penahanan atau pengadaan status penahanan menjadi gugur karena harus tetap menjalani hukumannya di lapas. Ya, jadi setelah menjadi terpidana, pengajuan penangguhan penahanan maupun pengalihan status penahanan itu gugur, tidak lagi berlaku. Gitu. Terus kemudian setelah menjalani hukumannya, maka terpidana dapat mengajukan permohonan pengampunan atau gerasi pada presiden. Baik, nah ini menarik. Baik, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan remisi dan pengajuan gerasi ini setelah jeda berikut. Special Report iNews TV akan kembali usai jeda. Dahulu kita akan melihat kondisi di luar Masjid Istiqlal. Apakah para peserta aksi bela Islam sudah berkumpul? Sudah ada rekan kita Feby Artito. Ya Feby, bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal saat ini? Feby, silakan dengan laporan Anda. Stefani, hari ini masa yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi yang bertajuk Aksi Bela Ulama 96 yang akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dan memang aksi tersebut merupakan sebuah bentuk solidaritas terhadap kasus kriminalisasi ulama serta beberapa tokoh ulama yang saat ini masih menjalani proses hukum di kepolisian. Dan dari pantauan kami juga, Stefani, sejak pagi hari tadi masih belum ramai berdatangan masa peserta aksi yang datang ke Masjid Istiqlal ini. Namun tadi juga sudah ada beberapa masa yang datang dan langsung menuju bagian dalam Masjid Istiqlal. Dan memang aksi Bela Ulama 96 ini baru akan dimulai selepas sholat Jumat nanti dengan beberapa agenda, diantaranya adalah tablik akbar, doa bersama, hingga nanti sholat tarawih berjamaah. Dan juga dari pantauan kami, pengamanan kepolisian juga sudah mulai bersiaga di sekitar Masjid Istiqlal, baik di daerah luar serta di jalan-jalan seperti di depan gereja katedral untuk mengamankan agar masa yang datang nanti tetap tertib dan jalan aksi tetap tertib. Stefani. Baik, terima kasih Feby atas laporan Anda. Ya pemirsa, kita akan kembali dalam perbincangan kita bersama dengan pengamat hukum Bapak Nikolai Aprilindo. Ya Pak Nikolai, dengan adanya pencabutan banding ini, kemudian apakah ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh Basuki Cahayapurnama? Jadi dengan setelah pencabutan banding ini kan putusan menjadi inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Berarti upaya hukum lain itu baik berupa kasasi dan PK dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak berlaku? Sudah tidak berlaku lagi karena terpidana sudah menerima putusan itu. Sudah menerima berarti dia tidak menggunakan upaya-upaya hukum lain lagi. Baik, tapi tadi ada yang menarik dari konsekuensi hukum terhadap pencabutan banding, artinya bahwa Ahok bisa segera mengajukan remisi dan gerasi, betul seperti itu Pak? Ya, betul. Jadi remisi itu bisa didapat ketika seseorang sudah menjalani keputusan hukum tetap dan sebagai terpidana. Itu bertepatan dengan sebentar lagi kan Lebaran, kemudian 17-an.
Nah, ini terpidana bisa segera mendapatkan itu, remisi itu. Dan itu satu hak hukum yang diberikan dan dijamin oleh hak asasi manusia diberikan. Artinya jika mendapatkan remisi maka Ahok hanya harus menjalankan paling hukuman tidak ya 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Tetapi nanti apabila dia mengajukan gerasi, nah gerasi ini adalah satu hak prerogatif dari Presiden berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, di mana Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi sebelum Presiden memberikan gerasi, dia harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung dulu, supaya apa yang dilakukan itu tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada dan konstitusi yang ada. Nah, kemudian jika kita melihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002, jadi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Baik. Nah, putusan pemindahan yang dapat diajukan permohonan gerasi kepada Presiden adalah, ini penting, 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Nah, Basuki Cahayapurnama masuk klasifikasi paling rendah 2 tahun, ya kan? Dan permohonan gerasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 kali untuk gerasi, 1 kali saja, tidak boleh lebih dari 1 kali. Kita lihat pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Baik, Bang Nikolai, langsung boleh kesimpulannya, closing statement kita pada pagi hari ini. Jadi gini, permohonan gerasi ini ada 3, yaitu permohonan gerasi berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Di mana tergantung Presiden memberikan yang mana dari ketiga ini. Artinya dengan vonis hukum 2 tahun yang dimiliki Ahok, dengan adanya gerasi ini Ahok bisa langsung dibebaskan begitu ya Pak? Ya, dengan kalau dulu gerasi itu kan harus menunggu 1 tahun dulu. 1 tahun menjalani penjara dulu kan, hukuman. Namun dengan adanya putusan MK nomor 107/PUU Gatar 13/2015, maka ketentuan untuk gerasi ini boleh dilakukan kapan saja setelah terpidana menjalani hukuman. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nikolai. Ustadz Hasri, closing statement sekaligus mungkin himbauan untuk aksi pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium Alumni 212 mengajak sekalian Alumni 212, ayo kita sama-sama sholat Jumat di Masjid Kebanggaan Umat Islam Indonesia Istiqlal, sembari kita berzikir, bertadarus, membaca Al-Quran, dan kita saling bertemu di reuni Akbar 212 sembari menunggu berbuka puasa dan dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim Akbar ini menjadikan satu alat untuk mempererat lagi silaturahim kita di bulan yang Ramadan penuh keampunan, penuh rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir nanti insyaallah kita akan mengadakan musyawarah pimpinan-pimpinan ormas untuk launching satu kepanitiaan, adalah Panitia Nasional Penyambutan Kedatangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yang insyaallah dalam waktu beberapa waktu lagi akan kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan insyaallah dengan doa dan zikir ini negeri kita ini aman, damai, tata tentrem, karta raharja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasri, terima kasih Pak Nikolai atas kehadirannya pagi hari ini. Ya pemirsa, tentunya kita berharap aksi Presidium Alumni 212 bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi juga oleh Ustadz Hasri Harahap, dan tentunya bisa mencapai tujuannya dengan mendoakan bagi bangsa dan tentunya juga mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan ini. Saya Stephanie Patricia, terima kasih.